Mari kita lanjutkan materi kita. Jadi kita akan lihat tentang manajemen referensi. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mendownload satu aplikasi ya yang namanya Mendeley. Oke, itu linknya ada di chat ya. Silahkan itu di-download dulu. Siap. Ada ya di chat? Ada Pak. Ya oke. Jadi kalau laptop biasa silahkan klik link itu. Kalau laptopnya Apple silahkan japri atau private message ke saya, nanti saya kasih linknya. Ini penting ya supaya kita tidak terjadi miss ketika menulis referensi. Jadi begini aturannya ya saudara-saudara. Setiap kali Anda mengutip satu tulisan orang, diwajibkan Anda menulis daftar pustakanya. Jadi aturan dari dulu adalah jangan sampai gitu ya, kita mengutip si A, si B, si C gitu, tapi ketika dicari di daftar pustaka kok nggak ada namanya si A, si B, si C. Nah itu artinya Anda melakukan miss atau ada yang kelewat gitu. Nah untuk menghindari hal ini maka beberapa jurnal sekarang ini mewajibkan supaya Anda menggunakan aplikasi Mendeley sebagai software atau alat bantu untuk manajemen referensi. Ya memang tidak semua jurnal gitu ya, tapi pada umumnya diminta untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, saya kasih tunjuk contohnya ya. Oke, tolong Aldi saya mau share screen. Oke. Ya. Oke, sudah. Bisa? Oke. Bisa terlihat ya. Oke, kelihatan? Baik, jadi ini adalah salah satu jurnal yang menjadi andalan di SCTBI ya. Iya ya, gitu ya Bu Ila ya. Oke, nah di dalam jurnal ini atau jurnal-jurnal yang lain pada umumnya mereka akan ya ini ada simbolnya di sini, tools, yang ini Anda harus menggunakan manajemen referensi yang menggunakan aplikasi Mendeley. Terus ini ada Grammarly, ini adalah juga aplikasi untuk mengecek gitu ya grammar yang sedang Anda grammar atau apa sih ya, tata tulis, tata bahasa yang Anda buat di jurnal Anda. Kemudian Turnitin ini adalah aplikasi untuk mengecek originalitas tulisan Anda, mengecek tingkat plagiat. Plagiat tahu ya? Plagiarisme itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Plagiarisme itu adalah mengutip tulisan orang lain tanpa Anda menyebutkan sumber. Nah, itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Nah, itu harus dicek. Ya, mengutip orang lain boleh, namun tentu saja yang pertama Anda harus menyertakan sumber. Kalau Anda nggak menyertakan sumber, artinya Anda sudah mencuri ide atau apa yang ditulis oleh orang lain. Oke, itu yang pertama. Jadi, menyertakan sumber. Terus yang kedua, selain menyertakan sumber, kutipan itu ada batasnya. Jadi, tidak sebanyak-banyaknya, ya. Kalimat yang dikutip itu ada batasannya. Tidak mungkin ya, tulisan saya ini 100% gitu ya, mengutip orang lain dan saya sudah tuliskan semua sumbernya. Ya pertanyaan saya adalah, terus tulisanmu mana kan gitu. Sehingga mengutip orang lain itu boleh dengan catatan yang pertama Anda menyebutkan sumbernya, dan yang kedua jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Tidak boleh terlalu banyak itu berapa? Setiap perguruan tinggi, setiap jurnal punya aturan masing-masing. Misalnya ini, kalau di SCTBI berapa kemarin ya? Bisa dibantu Bu Priscila angkanya.
Halo? Halo? Ya Pak Donald gimana? Iya, kalau di STT Battle kemarin berapa angka plagiat maksimal? 20%. Berapa? 20%. 20%. Oke, artinya nanti kalau tulisan Anda dicek di software Turnitin ini tidak boleh lebih dari 20% mengutip orang lain. Jadi Anda harus punya minimal 80% yang adalah idemu sendiri, ya. Itu tadi. Jadi apa artinya kalau Anda cuma copy sana, copy sini gitu kan? Ya memang Anda tulis sumbernya, tapi terus mana pemikiranmu? Jadi sekali lagi maksimal adalah 20% di STT Battle Indonesia. Nanti kalau setelah ini Anda melanjutkan studi ke kampus lain bisa jadi aturannya berbeda lagi, ya. Jadi tolong nanti disesuaikan. Oke, jadi inilah aplikasi lah. Hari ini kita mau belajar tentang Mendeley. Ini adalah aplikasi untuk melakukan kutipan dan itu disyaratkan kalau Anda mau menulis di jurnal teologi diegesis. Oh iya, sekedar promosi ini. Jadi jurnal ini adalah jurnal, kalau Anda mau tahu ini jurnal apa sih, kliklah about. Nah, diegesis ini Anda bisa baca di sini ya, adalah peer reviewed journal. Terus ruang lingkupnya adalah teologi, pendidikan agama Kristen, termasuk biblika, hermeneutika, pastoral counseling, dan pendidikan Kristen. Oke, misalnya seperti itu. Ini 3 orang ini ya. Jadi kalau mau submit ke sini, mungkin Anda bisa hubungi beliau-beliau yang terhormat ini ya, yang ada di sini. Oke, jadi silahkan. Oke, jadi itu saja ya. Jadi ini sekedar pengantar bahwa aplikasi Mendeley ini pada umumnya akan diminta gitu ya di setiap jurnal. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang menggunakan aplikasi Mendeley ini dalam rangka menyusun karya tulis ilmiah. Oke ya. Nah, oke. Saya kira sudah selesai belum ini download dan registernya? Sudah diinstal. Sudah. Ya. Oke, silakan Aldi ya. Jadi di-share, silakan di-share ke teman-teman untuk aplikasinya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, kira-kira. Ini adalah Mendeley Desktop. Oke, teman-teman yang lain sudah belum ya ini? Teman-teman yang lain? Sudah, Pak. Sudah, oke, sip, Febri sudah ya. Nah, nanti silakan. Timothy juga sudah ya itu. Oke, jadi nanti silakan, ini kan juga direkam. Kalau Anda kebingungan, nanti silakan Anda bisa menghubungi Aldi untuk meminta rekamannya ya. Oke, jadi gini, yang pertama, aplikasi ini harus kita plugin itu apa ya bahasa Indonesia? Harus kita integrasikan gitu ya ke Microsoft Word dengan cara klik tools ya. Silakan diklik toolsnya. Tools. Oh, udah diinstal ya? Sudah diinstal. Aduh, tadi ada tulisannya. Jadi ini tadi harusnya teman-teman ya, itu bukan uninstall tapi install ya, install MS Word plugin. Tapi ternyata oleh Aldi sudah diinstal. Nah, yang belum, kalau sudah diinstal bunyinya gitu ya, uninstall MS Word plugin. Itu kalau sudah diinstal. Kalau belum berarti install MS Word plugin. Oke, nah kalau sudah diinstal, mari kita cek dulu di Microsoft Word-nya. Apakah benar sudah ada. Silakan dibuka Word kosong, Aldi. Share screen juga ya? Saya berarti. Saya share screen juga atau? Share screen ke Microsoft Word yang Microsoft Word ya? Oke. Oke, jadi cara untuk mengetahui
apakah aplikasi Mendeley itu sudah terinstall di Word, kita klik di referensi. Oh, referensi. Oke, klik aja. Ya. Nah, di situ sudah tampak ya, ada Mendeley, ada Open Mendeley, ada Insert Citation dan sebagainya. Jadi itu adalah bukti atau Anda harus pastikan bahwa sudah ada Mendeley di Microsoft Word. Kalau sudah ada, berarti Mendeley-nya sudah terinstall dengan baik di Microsoft Word. Oke ya, gitu ya teman-teman. Jadi untuk proses instalasinya sudah selesai ya. Mari kita lanjut untuk menggunakan aplikasi Mendeley. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kesulitan mungkin? Silakan. Berarti dia harus diinstal dulu ya Pak ya? Langsung ke web. Kayak gini ya, sampai tampilan di Word. Gitu. Ini coba, kalau ada kesulitan boleh share screen di sini juga biar kita bisa pandu. Ini ada Aldi yang udah bisa, terus saya juga bisa pandu. Ini udah aman ya Pak? Aman-aman. Oke. Mana ya? Nggak kelihatan. Itu di mana? Udah muncul. Oh, Ini di di Word. Mau dibantu Timothy. Soalnya pakai HP nih nggak bisa. pakai HP zoom-nya ya. Aduh, kamu. Iya. Oke ya, kalau di Microsoft Word sudah ada. Ya, berarti Oke, ya sekarang berarti kita lanjutkan ya ke penggunaan Mendeley-nya. Oke, sebelum kita masuk ke Mendeley, mari kita cari dulu referensi atau jurnal-jurnal atau hasil-hasil penelitian yang akan kita kutip di artikel kita. Nah, untuk itu silakan Aldi, tolong Anda buka Google Chrome ya, terus buka Google Chrome, lalu share screen juga Aldi, Oke. teman-teman lihat. Ya, Google Chrome. Google Chrome, nah oke, buka tab baru coba. Oke, kita mau cari hasil penelitian terdahulu gitu ya di Google Scholar. Coba Anda ketik Google Scholar, Aldi. Nah, oke. Sekarang kita mau cari misalnya gitu ya, apa ya? Kamu mau nulis apa kemarin jadinya? Saya mau nulis apa? Atau ini aja, ini aja. Ketik salah satu nama dosenmu yang terhebat di Bebas dulu aja, bebas. Oh ya, ketik. Priscilla Ishak ada nggak? Oh jangan-jangan yang Yang ini ya. Siapa ya? Universal Tom gitu, coba jurnal dosen yang paling hebat. Gernaida ya, Gernaida. Gernaida kayaknya belum ada deh. Ada satu Ada. kayaknya. Cuma kayaknya belum open access artikelnya. Ya, buka gua punya aja lah. Univirus aja lah. Ya. Oke. Ya, ingat ya teman-teman, kalau mengutip nama orang di tulisan ilmiah nggak usah pakai bapak, ibu, abang ya. Tulang gitu, opung atau apapun gitu ya. Termasuk gelar juga nggak usah ditulis ya. Doktor, Gernaida, dan sebagainya. Jadi cukup ditulis nama, langsung nama, dan yang harus Anda tulis adalah nama belakang ya. Jadi kalau Universe Gultom, Anda sebutnya apa? Univirus Gultom. Gultom, ya, Gultom ya. Jadi menurut Gultom. Ya, jadi bukan menurut Bapak Doktor Universe Gultom, bukan. Tidak ada lagi Bapak, tidak ada lagi Doktor, tidak ada lagi gelar akademik ya di dalam penulisan ilmiah. Semua menggunakan nama belakang. Oke, coba diklik itu namanya itu Universe Gultom itu. Nah,
Oke. Oke, jadi ini adalah salah satu dosen kalian yang tulisannya sudah dikutip gitu ya oleh orang di luar sana. Ya, kasih tepuk tangan gitu saudara-saudara. Ya. Puji Tuhan ya, Puji Tuhan. ada dosen yang diakui di luar sana itu ya. Tulisannya itu kan sudah dikutip oleh 2 orang. Oke, coba sekarang kita juga mau mengutip apa yang sudah ditulis oleh Pak Gultom ini. Nah, coba untuk bisa mengutip otomatis atau untuk bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini otomatis kita harus mendownload terlebih dahulu apa yang sudah ditulis. Nah, coba kita download ya, ini tulisan tentang pneumatologi. Ya, apalah itu ya. Ya, oke, coba di download dulu. Downloadnya gimana? Tahu nggak? Di sini ya. Ya, coba diklik. Kayaknya. Oh iya benar. Jadi tidak semua bisa di-download ya, tapi karena ini sudah disitasi pasti bisa di-download. Nah, oke ya, ini jurnal antusias. Nah, itu ada full text PDF. Nah, itu di-download saja. Download di PDF. Oke. Nah, saya sudah terdownload. Nah, sekarang kita kalau sudah punya bahan yang akan kita kutip, sekarang kita masukkan itu ke Mendeley. Oke, silakan dibuka Mendeley-nya. Oke. Mendeley. Ya. Oke ya, teman-teman bisa ngikuti ya itu tadi. Jadi download mana yang akan dikutip ya. Setelah terdownload, buka Mendeley. Nah, lalu untuk bisa menggunakan aplikasi ini Anda klik add ya. Itu di atas ada add, klik aja. Oke, mana tadi yang sudah di-download? Klik. Ya. Oke, masih loading, benar. Nah, oke. Nah, dia akan langsung mendeteksi ya. Ini artikelnya siapa, kemudian judulnya apa. Coba Anda klik itu, Aldi. Klik aja. Nah, di sebelah kanan tampak ya itu. Data dari artikel yang akan Anda kutip itu jurnal mana, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, penulisnya siapa, judulnya apa, semua sudah ada ya di situ. Oke, jelas ya sampai di sini. Teman-teman yang lain gimana? Bisa si Timothy dan kawan-kawan? Terlalu cepat ya? Ya, Pak. Bisa. Bisa. Aman. Aman. Yang lain lagi? Aman? Aman, Pak. Aman. Oke, puji Tuhan. Ya. Oke, jadi tampaknya Anda sudah dikaruniai Roh Kudus ya. Oke, aman semua. Oke ya. Oke, nah sekarang kalau itu sudah ada di aplikasi Mendeley, artinya artikel itu sudah masuk di database kita. Database itu apa ya? Gudang data kita ya. Nah, kalau sudah masuk di gudang data kita, saatnya kita menulis, saudara-saudara. Oke, silakan kembali ke Microsoft Word, ditampilkan Word-nya. Aldi. Ya. Microsoft Word. Oke. Jadi misalnya nih, ini contoh ya. Yuk Aldi, coba apa yang saya katakan diketik ya. Iya. Apa tadi? Pneumatologi. Pneumatologi gitu kan telah banyak dibahas termasuk oleh peneliti dari Indonesia misalnya. Nah, oke.
Kasih spasi, Aldi. Ya. Nah, oke ya. Jadi ini intinya. Terus kita sebutkan sumbernya. Nah, sumbernya dari tadi ya, Pak Gultom tadi ya. Nah, untuk menyebutkan sumbernya, ini contoh ya teman-teman, saya nggak tahu dalamnya kayak apa, tapi misalnya Anda mau menulis sumber untuk kalimat ini, dan itu sumbernya dari tulisannya Pak Junifrius tadi, maka silakan Anda tambahkan sumbernya. Nah, caranya menambah adalah Anda klik insert citation ya. Oke, sebentar Aldi. Oke, teman-teman, silakan diarahkan ke insert citation ya. Tuh, tunjukkan Aldi di mana. Nah, itu ya. Di situ ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, klik, silakan klik. Nggak keluar. Nggak keluar ya Pak? Padahal di sini keluar. Mana? Mungkin. Oh, share screen-nya nggak kelihatan. Iya, share screen-nya. Kamu share window aja. Share apa? Iya, share window ya. Bukan share. Oh iya. Nah, coba diganti. Share window. Kelihatan nggak? Nah, saya sih kelihatan. Teman-teman gimana? Kelihatan? Kelihatan. Nah, oke. Kalau sudah kelihatan ya, Anda klik namanya tadi, Gultom. Nah, itu langsung keluar ya. Jadi misalnya kita punya banyak sekali tadi ya, artikel yang sudah di-download dan disimpan, maka dia akan menunjukkan mana artikel yang ditulis oleh Gultom. Kebetulan tadi kan kita baru punya satu ya, otomatis yang keluar itu gitu ya. Oke, klik aja itu yang biru itu ya. Terus oke. Nah, oke. Tutup. Oke. Oke, ya. Keluarnya di sini ya. Coba diulang. Itu punyanya Timothy keluar dulu. Iya, udah, Pak. Nah, itu udah Aldi itu, udah. Oh ya udah. Votingnya agak lama mungkin. Oke ya, jadi gitu ya. Oke, jadi sumbernya adalah Gultom tahun 2013. Nah, sekarang ini kan gaya APA namanya, American Psychological Association gitu ya. Nah, Anda bisa ubah gaya-gaya ini menjadi apapun yang diminta oleh jurnal itu gitu ya. Jurnal mintanya gaya apa? Nah, kalau mau ubah langsung aja diubah, diklik di atas. Nah, itu ada American itu ya, Anda klik coba. Nah, itu ada banyak sekali pilihan gitu ya. Kira-kira mana sih yang diminta gitu. Misalnya kalau IEEE itu kayak apa? Coba diklik IEEE. Nah, gitu ya. Kalau IEEE itu angka-angka gitu ya. Angka 1, angka 2, angka 3 gitu. Nah, kalau American Psychological Association yang edisi 6 misalnya. Oh, kayak gitu bentuknya tanpa koma ya, Gultom 2013. Beda ya, teman-teman ya. Oke, jadi silakan itu nanti disesuaikan ya apa yang diminta oleh ya coba aja mau yang mana, coba silakan. Nah, itu pakai koma gitu ya. Oke, jadi intinya misalnya nih Anda udah selesai satu artikel, ada 10 kutipan, maka ketika Anda mengubah gaya itu tadi, semua otomatis akan berubah ya, nggak cuma satu ini aja, nanti semua gitu ya. Itulah enak ya, praktis ya, jadi semua akan menyesuaikan apa yang sudah Anda klik, jadi mana yang Anda pilih.
Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, terus coba enter ke bawah, teman-teman. Di bawah kita mau tulis daftar pustaka, misalnya. Coba daftar pustaka. Nah, enter bawahnya lagi. Kasih space di bawahnya. Lembar baru. Enggak. Bawahnya daftar pustaka, coba. Oh iya. Bawahnya tulisan daftar pustaka. Ya. Nah, taruh kursornya di situ ya. Nah, terus kalau kita membuat daftar pustakanya, kita tinggal klik insert bibliografi. Itu yang atas. Klik aja. Nah, oke ya, langsung jadi daftar pustakanya. Sesuai dengan style yang kita pilih tadi. Oke, coba sekarang stylenya diubah, Aldi. Nah, oke, dia juga akan otomatis berubah, gitu ya. Ubah lagi yang IEEE, coba. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini kan baru satu, gitu ya. Harusnya kan banyak. Tentu saja satu artikel itu kan akan ada banyak sekali kutipan. Jadi nanti silakan Anda download itu ya, artikel-artikel yang akan dikutip, masukkan ke bank datanya Mendeley kayak tadi ya. Terus masukkan ke Microsoft Word. Dan nanti Anda bisa ubah-ubah sesuai dengan style yang diminta, gitu ya. Oke, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Teman-teman, silakan. Saya mau nanya, Bang. Ya, silakan. Kak, berarti kita STT Battle apa tuh, Kak? Nganunya, stylenya. Nah, coba Anda buka itu tadi apa? Google Chrome-nya. Kadang-kadang nggak? Ini jurnal kan, Aldi? Kamu tanya? Ini Anggi Bang yang nanya, Bang, bukan saya. Saya belum nanya. Anggi. Oh iya, Anggi. Coba dibuka tadi jurnal apa? Diegesis tadi, coba. Oke, klik aja yang itu atasnya. Oh iya, udah ini. Oke, nah untuk tahu kalau di jurnalnya STTBI itu punya beberapa jurnal ya, kalau nggak salah. Berapa ya Bu Priscila ya? Mateo, edukasi, sama ada 2 jurnal lagi. Oke, berarti ada beberapa ya. Lah ini khusus yang diegesis ya, kita lihat. Jadi STTBI itu punya jurnal diegesis, jurnal Mateo, jurnal apa tadi, edukasi, terus ada beberapa jurnal Ini yang baru YSN online tuh baru diegesis, Pak. Oke, tapi yang sudah punya ISSN baru diegesis. ISSN itu apa? Elektronik. Ada tuh. Oh. ISSN itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi ISSN itu adalah International Standard Serial Number atau nomor gitu ya untuk terbitan yang serial. Serial itu artinya berkala. Berkala apakah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun berapa kali. Nah, itu adalah serial. Nah, jurnal ini termasuk serial karena dia akan terbit secara berkala. Kalau boleh tahu berapa kali terbit ya Bu Priscila untuk jurnal diegesis ini? Ini dalam setahun 2 kali, Pak. Nah, 2 kali dalam setahun. Mereka pasti terbit. Oleh karena itu kita sebut ini sebagai jurnal yang ber-ISSN. Jadi, kalau cari jurnal itu yang pertama harus Anda perhatikan ya, ada nggak nomor ISSN-nya?
Kalau dia nggak punya nomor ISSN, hati-hati ya, itu jangan-jangan abal-abal. Tidak terdaftar di LIPI ya. LIPI itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oke, itu kalau jurnal. Nah, satu lagi adalah ISBN. ISBN itu, kalau tadi ISSN itu S-nya serial, kalau B itu book ya. Book itu artinya buku. Jadi International Standard Book Number. Nah, itu juga karena book maka tidak akan diterbitkan secara berkala. Jadi hanya akan diterbitkan satu kali. Oke, jadi itu ISSN dan ISBN ya. Nah, sekarang kita mau lihat seperti apa sih citasi atau model kutipan yang diminta di jurnal diegesis ini. Oke, silahkan turunkan halamannya. Turunkan lagi. Terus. Nah, itu ada artikel template ya, teman-teman, di sebelah kanan. Nah, oke. Artikel template, jadi aturan dalam penulisan di jurnal ini ada di artikel template. Jadi kalau kalian mau tahu aturannya kayak apa sih kalau mau bikin tulisan dan dipublikasikan di diegesis, kliklah artikel template itu. Nggak usah klik itu tulisan-tulisan orang-orang itu ya kan. Itu kan tulisan zaman dulu, belum tentu itu sesuai dengan aturan yang sekarang. Nah, aturan yang terbaru ada di artikel template. Oke, silahkan ditunjukkan artikel template-nya ya. Kalau itu diklik, maka dia akan keluar template-nya. Nah, oke, jadi ini petunjuk penulisan. Oh, atas sendiri itu judul. Judul fontnya adalah 14. Nah, jadi itu sesuaikan juga. Nama penulis 12. Abstrak tuh ditulis miring. Harus sesuai dengan ini ya, sesuai persis dengan template ya. Jadi jangan berbeda. Oke, terus turun. Terus. Nah, itu yang pendahuluan batang tubuhnya dibuat 2 kolom ya. Kemarin sudah ada yang tanya ke saya gimana caranya. Ya, caranya itu Anda blok, kemudian ubah menjadi 2 kolom. Oke, terus turun lagi. Formatnya juga ikut ini ya, jadi pendahuluan, terus metode, terus hasil dan pembahasan, terus simpulan dan rekomendasi. Nah, terus turun lagi, coba. Di daftar pustaka ada apa? Oke, nah ini misalnya penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley dan sebagainya. Terus formatnya adalah APA ya. APA itu apa? Yang tadi American Psychological Association. Oke, jadi ini khusus yang diegesis ya. Jadi nanti kalau Anda mau nulis di jurnal yang lain bisa jadi stylenya itu berbeda. Jadi silakan dilihat di artikel template ya. Itu akan ada aturan untuk setiap jurnal itu akan seperti apa. Oke, gitu. Ini mintanya APA ya kalau diegesis. Gimana, Anggi? Oke Pak. Kalau doi itu apa lebih ke apanya itu Pak kalau doi Pak? Doi ya. Oh si doi itu ya. Oke. Iya Pak. Iya DOI itu kan doi ya. DOI. Jadi itu adalah singkatan dari Digital Object Identifier ya. Itu adalah nomor objek digital gitu ya. Jadi setiap objek yang ada di internet, apapun itu, apakah tulisan, apakah gambar, itu seharusnya punya DOI. Namun pada kenyataannya ya tidak semua punya. Dan kalau kita bicara soal jurnal, tidak semua juga jurnal punya DOI. Jadi seperti diegesis ini belum punya DOI ya, Bu Priscilla ya kayaknya. Diegesis lagi dalam pengurusan, Pak. Oh, lagi dalam pengurusan ya. Jadi mereka juga belum punya DOI.
Nah, nanti kalau ngurusnya udah selesai, setiap kali ada orang publikasi di sini, misalnya Anggi gitu ya, nulis di Diegesis, nanti tulisanmu akan dapat nomor DOI gitu ya. Oke, jadi itulah DOI. Di jurnal lain juga sama, ada yang mereka sudah pakai, ada yang belum juga. Tapi itu tidak masalah ya. Yang lebih baku adalah tadi ISSN ya, itu wajib gitu. Di jurnal harus punya ISSN. Kalau nggak punya, abal-abal berarti ya. Oke, jadi kalau DOI itu hanya tambahan ya. Silahkan kalau ada DOI-nya ya lebih bagus. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi ISSN itu harus. Oke, gitu ya, Anggi. Oke, ada lagi teman-teman? Silahkan. Saya mau nanya, Bang. Iya. Ini kan dia Mendeley ini untuk endnote ya, kayak daftar. Maksudnya bukan footnote begitu. Tergantung style tadi loh. Coba diganti stylenya. Dia kayaknya ada yang footnote juga. Kalau Nature apa itu? Oh iya, coba Chicago apa? Chicago juga ini. Oh enggak, terus ganti lagi coba. Nature. Nah itu Nature EndNote berarti ya pakainya. EndNote, iya. Terus yang lain lagi? Gitu. Bukan juga. Oh iya. Nah itu ya berarti yang modern Huma apa itu kalau mau pakai footnote ya, Humanities Research Association. Oke. Apa ya? Jadi tadi ya sesuaikan ya permintaannya itu yang mana gitu ya. Kalau permintaannya yang pakai footnote ini ya berarti yang itu kan. Iya. Saya juga nggak hafal itu style itu kan banyak sekali. Gitu. Jadi, dicoba-coba aja. Lalu maksudnya ketika sudah didaftarkan gitu di Mendeley, jadi maksudnya kegunaan Mendeley hanya untuk mempermudah kita. Ini kan jadi kan lebih simpel begitu, nggak usah ketik footnote lagi. Atau maksudnya ada fungsi-fungsi lain begitu, Bang? Ya itu tadi sih mengubah-ubah gaya secara otomatis. Ini kan cuma satu ya contoh. Atau kita mau tambah aja yuk kutipannya. Coba kita uji coba sekalian ya, kalau misalnya kita punya 2 kutipan. Oke, kembali ke Google Chrome coba. Aldi. Ya. Nah, oke, buka Google Scholar lagi coba. Nggak, maksudnya dia untuk mempermudah si penulis aja atau memang sebagai data, misalkan masuk di data apa begitu. Nah, nanti ini kalau Anda sudah terbitkan ini ke jurnal ya, daftar pustaka yang tersimpan di Mendeley itu nanti akan masuk di itu kutipan gitu loh. Jadi tadi kan Anda sudah mengutip Pak Gultom gitu ya. Coba diklik Pak Gultom. Klik lagi. Nah itu kan baru 2, ada 2 kan yang mengutip untuk artikel pneumatologi itu ya. Iya. Nanti ketika tulisanmu yang sudah kamu buat dengan Mendeley tadi dipublikasikan ke jurnal, dia nanti akan tambah. Jadi langsung tambah 3. Itu coba diklik angka 2 itu. Siapa saja sih yang mengutip artikel ini gitu ya? Ketahuan ya. Oh, itu Manurung dan Panuntun gitu. Nah, nanti kalau kamu sudah terbit, lah bawahnya ada lagi. Oh, Aldi gitu ya. Judul artikelnya apa? Nah, itu nanti akan tambah. Jadi, kalau kita, iya. Lanjutkan, Pak. Jadi itu ya. Jadi kalau kita juga bisa sebenarnya bikin daftar pustaka dan kutipan itu secara manual gitu ya. Tapi Iya, itu lagi
kali lagi ya, seringkali ada orang itu kelewat gitu ya, kelewat apa ya? Miss itu apa sih? Ya, misalnya Anda tadi mengutip Gultom gitu ya, tapi di daftar pustaka ketika dicari mana Gultom gitu, nggak ada gitu. Kenapa nggak ada? Ya karena mungkin kelupaan, ya namanya manusia ya. Nah, tapi kalau program itu kan nggak akan kelupaan. Iya. Nggak lupa, nggak akan cerita terlewat dan sebagainya. Oke, itu ya, Aldi. Iya. Oke, Pak. Satu lagi, apa ya? Tadi tuh, ada tuh. Kalau misalkan dipublikasikan jurnal itu, jadi dia udah otomatis begitu. Langsung ada. Misalkan ini kan cuma 2, misalkan saya menulis, saya mengutip Pak Gultom, lalu jurnal itu diterbitkan oleh Diegesis misalkan, itu langsung keluar langsung ada listnya Pak, 3 itu, langsung jadi, maksudnya 3 yang mengutip itu. Ya, sebentar, cek dulu Diegesis, coba dilihat. Klik di Diegesis. Nah, coba turun ke bawah, Aldi. Terus, turun. Terus, sampai call. Terus. Nah, oke, itu ya. Ada pengindeks ya namanya. Jadi ternyata tidak semua jurnal itu akan terindeks di Google Scholar. Nah, kalau jurnal yang terindeks di Google Scholar biasanya akan ada logonya Google Scholar di situ. Dan kalau logo itu kita klik, dia akan link ke Google Scholar-nya Diegesis. Nah, jadi kalau kalian publikasi di jurnal Diegesis ini, maka tulisan kalian akan terrekord di Google Scholar. Yang artinya tulisannya Pak Junifrius yang tadi juga kalian kutip akan muncul citasinya. Akan bertambah itu ya, jumlah yang mengutip. Oke ya, jadi ini kan jurnalnya kan juga ada di Google Scholar. Nah, ingat satu hal lagi ya, tidak semua jurnal itu terindeks di Google Scholar ya. Jadi Anda harus cek dulu. Kalau jurnalnya tidak terindeks di Google Scholar, Anda publikasi di situ, maka Pak Junifrius yang tadi sudah Anda kutip, dia nggak akan bertambah. Ya. Jadi harus tulisan Anda itu juga dipublikasi di jurnal yang terindeks Google Scholar. Ya, dan kalau yang kasus tadi ya, kalau jurnalnya juga tidak terindeks itu, nama kalian juga nggak akan keluar di Google Scholar ya nanti. Aldi itu nggak akan keluar gitu. Karena Anda pernah nulis tapi itu tidak dipublikasi di jurnal yang terindeks. Berarti harus ada 2 ya Pak? Tanya kan? Maksudnya ada 2 nih, maksudnya harus pakai Mendeley dan harus terindeks oleh Google lah, tips. Ya, tipsnya Mendeley sebenarnya nggak harus sih gitu. Kalau mau manual juga bisa gitu, tapi kan ya setengah mati gitu. Iya. Tipannya ada 20, Anda mengutip 20 orang gitu ya. Tiba-tiba waktu mau submit, style mereka adalah Anda tadi ternyata mereka mintanya IEEE ya, kan harus ganti lagi satu-satu ya. Iya benar. Ya itu yang susah ya. Kalau cuma sedikit kan nggak masalah, tapi ya namanya tulisan ilmiah pasti akan banyak kutipan kan. Ya. Oke, gitu ya nanti. Oke, makasih Bang. Sangat ada jelas. Lagi? Silakan teman-teman. Buat skripsi pun silakan ya, kalau mau pakai aplikasi ini ya, jadi ini akan memudahkan Anda. Ini sebenarnya Pak Donald, ini anak-anak udah selangkah lebih maju dari dosen-dosennya nih, karena dosen-dosen STMBI Mendeley itu belum diajarin gitu. Udah bisa. Kayaknya Pak Donald harus pelatihan sama dosen-dosen deh ini semua. Astaga, ya nanti yang dia aja itu ya. Nanti yang ngelatih dosen mahasiswa Bu. Aldi. Kenapa? Nanti yang ngajarin Mendeley-nya Kak Aldi Bu untuk dosen-dosen. Aduh. Waduh, nggak didengerin. Cari di YouTube aja lah, udah suruh dosen itu. Ada gak ya di YouTube? Oh nanti kan di-upload, iya.
Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh iya, satu hal lagi ya. Terkadang satu artikel yang sudah kita download itu tidak terdeteksi dengan baik oleh Mendeley. Kadang gitu ya. Oleh karena itu, kadang Anda harus tulis secara lengkap datanya di situ. Coba buka Mendeley-nya lagi, Aldi. Yang merah itu bawah. Oke, klik. Oke, klik satu artikel itu yang punyanya Pak Jin. Nah, itu kan di sebelah kanan Anda bisa lihat ya, itu kan lengkap tuh, volume, tahun, nomor, judul. Nah, Anda harus pastikan itu lengkap ya. Kalau ada yang kosong, misalnya volumenya kosong, isunya kosong, otomatis Anda harus googling, terus isikan di situ, volume berapa, nomor berapa, supaya nanti daftar pustaka yang dibuat pun juga akan lengkap gitu ya. Ini kebetulan kalau artikelnya artikel benar gini pasti dia akan lengkap gitu ya. Tapi kadang beberapa jurnal yang kurang bereputasi itu kadang ada yang miss, ada yang kosong di situnya ya. Sehingga Anda harus tambahkan secara manual. Oke, gitu ya teman-teman. Pak Donald, izin Pak Donald. Mungkin anak-anak harus diajar untuk membedakan mana jurnal yang bereputasi, mana jurnal yang biasa OJS, mana jurnal yang nasional terakreditasi, mana jurnal internasional yang sudah terakreditasi juga gitu. Biar maksudnya ini jadi pemahaman dasar aja sih menurut saya seperti itu. Oke, ya. Perlu nggak itu? Boleh. Soalnya kalau saya pribadi, saya bedain jurnal yang bisa dikutip sama enggak itu cuma paling ada ISSN-nya, terus ada doi-nya gitu. Tapi untuk sampai kayak tadi Ibu Pris bilang, jurnal yang akreditasi yang prestisiusnya itu sampai akreditasi itu seperti apa juga. Saya juga masih belum tahu tuh. Oke, coba dibuka itu internetnya lagi. Ya, oke, buka tab baru aja. Nah, oke, untuk mencari jurnal yang terakreditasi, yang jelas di EGSIS belum terakreditasi ya. Ya. Kalau Anda mau cek misalnya kampus lain itu apakah dia sudah terakreditasi atau belum, sejauh itu jurnal nasional ya, Anda bisa cari di Sinta ya namanya. Oke, coba ketik Sinta Ristek Brin ya. Ristek Brin. Ya, sekarang namanya Ristek Brin ya, bukan Ristek Dikti ya, teman-teman. Menterinya sudah ganti, kementeriannya ganti sejak Jokowi terpilih periode kedua semua diganti. Terus Dikti itu masuk di Kemdikbud ya, Anda harus tahu itu. Terus STT itu berarti di bawah 3 kaki sekarang ya. Kemenak, Kemdikbud, dan Kemristek Brin ya. Oke, diklik aja itu Sinta ya. Oke, jadi Sinta ini adalah Science and Technological Index ya, punyanya Kementerian Ristek Brin ya. Dan di sini Anda bisa mencari apakah itu ahli gitu ya, ataukah jurnal. Kalau cari ahli ya tinggal ketik namanya siapa gitu ya. Terus misalnya tadi Junifrius Gultom, coba diketik di situ di search itu. Oke, search. Nah, Pak Gultom ini datanya seperti apa, Sinta akan menunjukkan. Nah, oke, coba diklik. Itu namanya. Nggak apa-apa ya, saya jadikan contohnya Pak Junifrius ya. Ini salah satu yang terbaik gitu.
Oke, jadi itu Anda bisa lihat ya, skor Sintanya berapa, itu yang atas sebelah kanan itu ya, 0,02. Terus skor V2-nya itu ada 1. Terus ranking nasional, Anda bisa lihat ya, 128.000 gitu ya, dia peringkat 128.000 di Indonesia gitu. Terus kalau ranking nasional 3 tahun terakhir 130.000 gitu ya. Terus ranking di afiliasi di STTBI ya, Anda bisa lihat tuh ranking berapa? Ya, ranking 1 ya, dosen terbaik ya. Oke, jadi ini kalau Anda mau mencari nama dosen, jadi Anda bisa tahu dosen saya ini orang hebat atau bukan dari sini ya. Oke, terus kalau kita mau cari jurnal, silahkan klik search lagi. Ya, back nggak apa-apa. Back atau langsung ke search itu ya. Nah, coba salah satu contoh misalnya diegesis gitu ya. Diegesis itu sudah terakreditasi belum? Nah, kita ketik di sini. Search. Nah, ternyata tidak ada. Artinya, diegesis itu bukan jurnal yang terakreditasi. Dia adalah jurnal nasional yang OJS dan ber-ISSN, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba klik jurnal lain. Silakan Bu Priscilla, kemarin jurnal apa yang udah terakreditasi? Dunamis, coba Dunamis. Dunamis. Dunamis ini punyanya STT Inteos. Nah, itu ya. Kelihatan ya di situ. Coba diklik. Oke, Anda bisa lihat ya, di atas itu ada Sinta Score. Kelihatan nggak? Sinta skornya adalah S2, jadi dia terakreditasi Sinta 2. Jadi ada sampai 6 ya akreditasinya, Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, 6. Sinta 1 itu yang paling baik ya kalau di tingkat nasional, terus Sinta 2 itu range berikutnya, dan Sinta 6 itu yang paling jelek. Tapi yang lebih jelek lagi adalah yang tidak terakreditasi. Waduh. Ibaratnya kayak kampus itu baru dapat izin operasional gitu loh, belum dapat akreditasi sama sekali. Tapi itu legal. Pak Donald. Ya, Terima kasih Pak Donald. Diegesis itu baru legal aja gitu, tapi belum terakreditasi. Lah, yang paling jelek lagi adalah yang legal pun tidak ya. Itu kan ada tadi ya katanya yang belum dapat ISSN ya. Nah, itu berarti jurnal yang tidak legal. Istilahnya predator jurnal, jadi dia predator jurnal gitu ya Pak ya? Enggak, predator lain lagi, nggak usah dibahas itu ya. Tambah pusing nanti. Nah, oke itu ya, jadi kalau nasional itu ya Anda bisa cek di Sinta ya. Jadi kalau legalitas Anda cek di ISSN-nya, kalau akreditasi Anda cek di Sintanya. Oke, gitu ya teman-teman. Pak Donald, jurnal yang belum terakreditasi kayak diegesis itu tapi bisa dikutip kan? Sudah bisa dikutip. Itu legal ya, tidak masalah. Dikutip. Legal, mau ngutip, mau publikasi itu semua legal ya, tidak masalah. Dan mereka juga lagi proses untuk mengajukan akreditasi kan. Jadi fungsinya apa sih, Pak? Akreditasi ini apa cuma prestisius atau maksudnya ilmu pengetahuan itu ya prestisius lah untuk dipelajari apa bagaimana tuh Pak? Prestis ya, jadi akreditasi itu sebenarnya lebih ditekankan pada reputasi jurnalnya. Misalnya nih, saya punya jurnal gitu, saya mengelola jurnal, tapi bilangnya setahun 2 kali, tapi nyatanya setahun cuma sekali terbitnya lah. Itu kan hal-hal yang kemudian yang menurunkan reputasi gitu ya dari jurnal itu. Sehingga kalau
orangnya aja nggak tertib, jurnalnya nggak tertib, itu nanti dia tidak akan bisa terakreditasi. Nggak cuma soal jumlah terbitan gitu ya, termasuk waktu terbitnya pun gitu ya, itu juga jadi pertimbangan. Wah, ini jurnal ini katanya terbit bulan Mei gitu ya, ini udah Juni kok belum terbit. Nah, telat kan berarti. Nah, itu juga dia akan sulit untuk mengajukan akreditasi. Jadi memang reputasi sih dari jurnalnya itu sendiri. Nah, biasanya kalau jurnal tidak terakreditasi seperti Ibu Namis ini, dia akan jadi rebutan. Rebutan itu apa sih? Jadi para penulis akan banyak mengirim gitu ya ke jurnal ini. Dan karena banyak yang mengirim, maka seleksinya pun ketat untuk bisa dimuat di jurnal ini. Jadi Anda nanti buat artikel, kirim ke sini, wah, bisa jadi ditolak gitu ya. Kalau udah ditolak, ya paling alternatifnya Anda lempar ke jurnal lain gitu kan. Itu menambah, maksudnya kalau sebagai pengajar gitu, menambah itu juga ya Pak ya? Menambah angka kredit ya, ini iya. nanti beda. Jadi ini akan memberikan angka kredit 15, kalau jurnal biasa itu 10. Nah, kalau jurnal yang nggak ISSN dan nggak OJS, itu nggak akan dihitung sama sekali. Gitu. Itu, Aldi. Oke. Nah. Siap. Oke. Gimana teman-teman untuk aplikasi Mendeley ya, kembali ke Mendeley lagi. Apakah sudah bisa menggunakan? Nanti kalau Anda mau nambah lagi artikel, tinggal kayak tadi ya, diklik add lagi, nanti bawahnya akan tertambah lagi gitu. Download dulu tapi ya. Oke, gitu ya. Saya kira hari ini cukup segitu ya. Paling tidak Anda sudah bisa menjalankan aplikasi ini. Nanti silahkan Anda lanjut untuk mencari referensi-referensi dan masukkan ke database Mendeley. Itu semua nanti masukkan ke Microsoft Word untuk mengutipnya. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih buat atensinya. Saya kembalikan lagi ke Aldi ya. Oke, terima kasih.